Sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah bermula dari suku Kai yang melarikan diri saat serangan Genghis Khan. Di bawah pimpinan Sulaiman, mereka berimigrasi ke Transonia, Kurdistan, dan Asia Kecil, lalu menetap dan membangun kehidupan baru. Daulah Utsmaniyah mengalami perpindahan ibu kota beberapa kali. Yang pertama ke Sogut pada tahun 1299 sampai 1335 Masehi. Yang kedua ke Bursa pada tahun 1335 sampai 1413 Masehi. Setelah itu Ardinopel pada tahun 1413 sampai 1453 Masehi. Yang terakhir Konstantinopel pada tahun 1453 sampai 1922 Masehi. Masa awal berdiri Daulah Utsmaniyah. Yang pertama ada Utsman I pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Pada 27 Juli 1299 Masehi, Utsman B mendirikan Daulah Utsmaniyah dengan Quraisy sebagai ibu kotanya. Ia dikenal pemberani, adil, dan bijaksana, serta berhasil memperluas wilayah hingga kekaisaran Bizantium. Keberhasilannya mencakup penaklukan Bursa, kota strategis di tepi Laut Marmara. Yang kedua ada Orakan pada tahun 1326 sampai 1361 Masehi. Orakan memindahkan ibu kota dari Quraisy ke Bursa. Ia membentuk pasukan elit Inkisyariyah atau Janissary dan berhasil menaklukkan Nisarea pada tahun 1331 Masehi, Nikomedia pada tahun 1337 Masehi, Skutari pada tahun 1338 Masehi, dan Teluk Edremit. Yang ketiga ada Murad I pada tahun 1360 sampai 1388 Masehi. Murad I menaklukkan Adrianopel, diubah menjadi Edirne, dan menjadikannya ibu kota baru. Wilayah kekuasaannya meluas ke Asia Kecil dan Eropa, termasuk bagian utara Yunani. Ia meninggal sebagai syuhada pada tahun 1388 Masehi dan kekuasaan beralih ke putranya yaitu Bayazid I. Yang keempat ada Bayazid I pada tahun 1389 Masehi sampai 1402 Masehi. Bayazid I dikenal sebagai Ladrum atau Kilat karena keberhasilannya memperluas wilayah Kristen Anatolia. Ia menghadapi perang salib I yang dipicu oleh kekhawatiran Paus. Rencananya menaklukkan Konstantinopel gagal karena harus menghadapi Timur Leng, yang akhirnya mengalahkannya. Konflik ini dipicu oleh provokasi kerajaan Kristen dan persaingan untuk perluasan wilayah. Masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah. Masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah setelah kekalahan besar melawan Timur Leng. Daulah Utsmaniyah mengalami masa perpecahan. Namun, Sultan Muhammad I pada tahun 1402 sampai 1421 Masehi berhasil menyatukan kembali kekuatan dan memulai pemulihan. Berikut adalah rangkuman masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah berdasarkan tokoh-tokohnya. Yang pertama Sultan Muhammad I pada tahun 1402 sampai 1421 Masehi. Beliau memulihkan stabilitas politik dan militer setelah masa krisis dan melakukan perbaikan internal dan hubungan diplomatik untuk kebangkitan negara. Yang kedua, Sultan Murad II pada tahun 1421 sampai 1451 Masehi, yaitu melanjutkan ekspansi wilayah termasuk Albania, Asia Kecil, dan Hungaria, menghadap Perang Salib Kedua dengan kemenangan akhir yang memperkuat kekuasaan Utsmaniyah. Yang ketiga, Sultan Muhammad II atau Al-Fatih pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Pada usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel pada 29 Mei 1453 Masehi. Mengubah Konstantinopel menjadi Istanbul, kini Istanbul, ibu kota baru Daulah Utsmaniyah. Hagia Sophia dijadikan masjid dan berbagai peninggalan arsitektur monumental seperti istana Topkapi dibangun. Yang keempat ada Sultan Bayezid II
pada tahun 1481 sampai 1512 Masehi. Pemerintahannya diwarnai kekacauan politik dan perselisihan. Akhirnya menyerahkan takhta kepada Sultan Salim I. Yang kelima ada Sultan Salim I dari tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Berhasil mempersiapkan kebangkitan besar Daulah Utsmaniyah, memulai perluasan wilayah yang akan mencapai puncaknya di era berikutnya. Yang keenam ada Sultan Sulaiman I atau Al-Qanuni pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Daulah Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya menguasai 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Dikenal sebagai pembuat undang-undang yang cakap, mereformasi sistem hukum, dan membangun banyak infrastruktur seperti masjid, madrasah, dan asrama pelajar. Kota-kota besar seperti Madinah, Yerusalem, dan Baghdad berada di bawah kendalinya. Masa ini menandai kebangkitan Daulah Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan dunia yang disegani, dengan pusat peradaban dan pemerintahan yang terorganisasi baik. Selanjutnya, masa kemunduran Daulah Utsmaniyah. Masa kemunduran Daulah Utsmaniyah setelah Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tahun 1566. Daulah Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran yang ditandai dengan melemahnya kepemimpinan, pemberontakan, krisis ekonomi, serta kekalahan dalam berbagai perang. Berikut adalah beberapa sultan yang berkuasa selama periode tersebut. Yang pertama, Sultan Salim II pada tahun 1566 sampai 1574 Masehi. Kepemimpinan yang kurang tegas dan banyak menggunakan kekayaan negara untuk keperluan pribadi. Peristiwa pentingnya, kekalahan Daulah Utsmaniyah dalam pertempuran melawan pasukan Kristen yang dipimpin Don Juan dari Spanyol. Yang kedua adalah Sultan Murad III pada tahun 1574 sampai 1595 Masehi. Prestasinya yaitu merebut kembali Tunisia, Tiflis, dan Tabriz, serta berhasil menduduki Bosnia di tahun 1593. Kekurangannya yaitu kebijakan ekonomi yang buruk, menyebabkan pemberontakan dan inflasi parah, sehingga gaji pegawai dan tentara tidak dapat dibayarkan. Yang ketiga, Sultan Muhammad III dari tahun 1595 sampai 1603 Masehi. Krisis internalnya yaitu perebutan kekuasaan dalam keluarganya, termasuk dengan adik-adiknya. Akhir hidupnya meninggal akibat serangan jantung. Yang keempat, Sultan Ahmad I tahun 1603 sampai 1609. Usia muda naik takhta pada 17 tahun. Warisannya membangun Masjid Sultan Ahmad dan Kudus yang menjadi salah satu ikon arsitektur Islam. Yang kelima adalah Sultan Mustafa pada tahun 1517 sampai 1618 Masehi. Keadaan pemerintahannya saat itu lemah dan tidak stabil. Lalu akhir kepemimpinannya diturunkan secara paksa dan digantikan oleh Sultan Utsman II. Faktor kemunduran dari Daulah Utsmaniyah yaitu yang pertama adalah kepemimpinan yang lemah, banyak sultan yang tidak mampu memimpin dengan bijaksana. Yang kedua, krisis ekonomi, inflasi tinggi dan pengelolaan fiskal yang buruk. Yang ketiga, perang yang melelahkan, kekalahan dalam perang dalam pertempuran. Yang keempat, pemberontakan internal, persaingan dalam keluarga pemerintahan dan pemberontakan daerah. Akhirnya, Daulah Utsmaniyah runtuh secara resmi pada tahun 1924 setelah dihapusnya kekhalifahan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah mengalami kemunduran panjang akibat krisis ekonomi, politik, dan militer. Upaya reformasi dilakukan pada masa Sultan Abdul Hamid II dan keturunannya, tetapi tidak mampu menghentikan kehancuran kesultanan. Akhirnya, Daulah Utsmaniyah runtuh secara resmi pada tahun 1924, ketika Mustafa Kemal Atatürk menghapus kekhalifahan dan menggantinya dengan Republik Turki. Kesimpulannya yaitu, status Daulah Utsmaniyah berdiri pada tahun 1999 didirikan oleh Khalifah Utsman sekaligus sebagai Khalifah yang kedua. Dalam perjalanannya, Daulah Utsmaniyah beberapa kali mengalami perbedaan di antaranya Turki, Konstantinopel, dan Konstantinopel. Bentuk pemerintahannya adalah monarki absolut dari tahun 1250